Oi. Genau.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti biasa, silakan on cam semua, teman-teman semua. Sekarang saya minta gantian deh. Saya minta Mbak Dava Frilia untuk men-screenshot semua, Mbak. Silakan yang nggak on cam, coba ditanyain kenapa nggak on cam. Ya, Bu. Langsung kirim ke saya. Mbak Mareta Putri, oke Mbak, nggak apa-apa. Tapi tetap menyimak ya. Sudah, Mbak? Udah, Bu. Ini mau saya kirim. Oke, terima kasih Mbak Dava Frilia. Oke, jangan bosen-bosen untuk hari ini mata kuliahnya saya lagi. Jadi kita masuk ke praktikum. Jadi ada rules juga di praktikum. Bedanya rules teori dan praktikum. Kalau praktikum wajib 100% hadir. Wajib 100% kehadiran. Kenapa? Karena kita sekolah di bidang terapan dan diploma 3. Otomatis praktikum adalah goals utama atau keahlian itu goals utama dari tiap-tiap perguruan tinggi yang membidangi di bagian diploma dan sarjana terapan. Jadi saya minta ada beberapa rules yang harus dipatuhi, yaitu silahkan kalau misalnya ada kendala, misalnya benar-benar hari itu urgent, hari ini urgent benar-benar nggak bisa masuk, silakan hubungin saya atau nanti ada pembagian dosen PA, silakan hubungin PA-nya masing-masing, apakah bisa disusul praktikumnya. Oke. Well, kita masuk, nggak usah terlalu berlama-lama. Kita masuk di praktikum protein, dan nanti outputnya Anda atau saudara sekalian membuat laporan praktikum, ya. Laporan praktikum ini tenang aja, nanti waktunya lama, nggak buru-buru kok saya, karena materi ini saya kasih langsung 2 materi sekaligus. Bukan 2 materi, 1 materi protein, tapi memang dia harusnya 2 kali pertemuan, tapi saya jadikan 1 pertemuan karena mengingat daripada tiap-tiap mahasiswa sekarang sama tiap dosennya itu lagi pada jadwalnya, sehingga nanti kita kasih materi protein ini sudah saya minimalis semaksimal mungkin, ya. Jadi kita sama-sama belajar bersama di materi protein ini. Oke, kita masuk praktikum biokimia. Ini namanya rumus senyawa kimia
protein. Nanti rumus kimia protein ini, rumus C-nya diapit oleh gugus amino, hidrogen, karboksil, dan R, atau grup variannya kan kita pakai R ya, kalau di senyawa kimia. Jadi rumus C-nya dari si protein ini, rumus karbon, diikat oleh gugus amino, hidrogen, karboksil. Jadi kalau ada ikatan begini, mayoritas ini masih turunan dari senyawa protein. Nah, nanti pada saat Anda atau saudara sekalian belajar di bidang teori terkait dengan biokimia di protein ini lebih menjurus. Nah, ini saya cuma secara singkat saja karena saya diminta untuk praktikum. Jadi saya hanya penjelasan secara singkat saja, atau mungkin dasar teorinya atau pengantarnya saja. Jadi yang pertama, protein itu berasal dari kata proteus. Proteus ini berasal dari kata Yunani. Artinya apa? Terutama dan terbanyak. Lagi-lagi kalau tadi kita sudah belajar sel, ya, itu kan sel itu unit terkecil dalam sistem tubuh dari makhluk hidup. Kalau protein ini, ya, senyawa organik yang terbanyak pada tubuh manusia. Jadi senyawa organik ini yang paling banyak di dalam tubuh manusia selain air. Selain air itu banyak protein di tubuh kita. Oke, jadi protein ini senyawa organik yang terbanyak dalam sel makhluk hidup, terutama manusia. Nah, bisa dikatakan bahwa setengah berat padatan pada makhluk hidup itu adalah protein secara kimia. Protein secara kimia. Susunan protein adalah heterobiopolimer. Artinya protein ini bukan sendirian, bukan satu protein itu. Ya, protein itu banyak. Jadi nama protein kalau satu namanya monomer. Satu protein itu namanya monomer. Tapi monomer, ketemu monomer jadi banyak, disebut asam amino. Nah, kalau kita sekarang kan bukan orang awam ya, udah paham nih. Jadi asam amino itu dari monomer-monomer protein yang udah jadi banyak itu disebut asam amino. Nah, asam amino itu satu dan lainnya dihubungin lagi. Namanya pakai ikatan peptida. Ya. Jadi saya jelasin lagi, kalau protein ini di makhluk hidup, dia ini setengah dari makhluk hidup itu selain air, itu masih banyak atau padatannya itu senyawa kimianya paling banyak protein di tubuh. Oke. Dan susunan protein itu, kalau satu-satu protein disebut monomer. Satu-satu protein itu disebut monomer. Tapi monomer ketemu monomer dan jadi banyak, itu jadi asam amino. Nah, asam amino satu ke yang lainnya, itu ada yang namanya ikatan. Jadi ada yang nyambungin, namanya ikatan peptida. Nah, asam amino terbagi menjadi dua. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial. Jadi asam amino atau protein yang mutlak harus ada di makanan. Karena tubuh nggak bisa buat sendiri proteinnya. Jadi asam amino esensial ini kita dapetin dari mana? Dari makanan yang kita makan. Yang kedua, asam amino non esensial ini apa? Bisa dibuat dari tubuh kita masing-masing. Bisa dibuat dari tubuh kita masing-masing. Jadi ada dua asam amino. Yang pertama asam amino esensial, itu kita dapat dari makanan. Yang satu lagi asam amino non esensial. Kita dapat dari tubuh kita masing-masing bisa memproduksi asam amino tersebut. Oke, kita sudah satu pemahaman bahwa protein itu memang mayoritas banyak senyawa kimia dalam tubuh kita. Asam amino ada dua, protein itu ada dua. Ada esensial, non esensial. Ya. Apa aja sih? Nah, ini dia. Apa ajanya? Nah,
Ini adalah asam amino esensial. Ada fenilalanin, ya, fenilalanin. Itu fungsinya untuk mendukung meningkatkan daya memori, juga membantu untuk menjaga sistem saraf yang sehat. Saya mau tanya deh, sebelum kita maju slide-nya, Bu Tiwi, Bu, asam amino esensial itu ada di makanan apa bisa diproduksi dari tubuh, Bu? Kalau asam amino esensial itu didapat dari makanan, Bu. Mantap. Betul, didapat dari makanan. Nah, kalau misalnya dapat dari makanan, ya, itu bisa dari mana aja sih sumber protein itu? Daging, kacang-kacangan tuh. Kalau kita mau misalnya meningkatkan daya memori kita, daya memori sistem saraf kita harus banyak makan daging, kacang-kacangan. Nah, kalau valin ya itu menunjang daripada pertumbuhan otot. Jadi biasanya kalau atlet itu banyak makan putih telur, susu, yogurt ya. Tapi kalau treonin itu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang sakit drop ya, biasanya itu banyak di rumah sakit itu gizinya tuh ngasih makannya tuh pasti ada bayamnya ya. Ada ikan, kedelai, pasti dikasih susu sama mereka. Jadi itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau triptofan itu nafsu makan biasanya. Jadi biasanya anak-anak kecil tuh suka ditambahin ini nih, ikan, tahu, coklat ya. Coklat kok ada proteinnya? Ada ya. Jadi ada kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian dan lain-lain. Kalau isoleucin itu berfungsi dalam sintetis hemoglobin. Jadi merupakan komponen utama dari RBC. RBC itu apa sih? Red blood cell namanya, atau sel darah merah. Ya, kalau RBC itu sel darah merah. Jadi untuk meningkatin misalnya, aduh Bu saya ini gampang pusing Bu, gitu. Gampang pusing gitu kan, hemoglobin saya tuh atau HB saya rendah terus gitu. Berarti kita harus banyak makan telur, susu, ya, yogurt, keju, yogurt, ya, masukin semua dalam tubuh kita. Itu pasti hemoglobin kita lama-kelamaan itu meningkat. Ada metionin. Metionin itu membantu dalam menjaga kulit yang baik dan sehat. Nah, untuk kulit baik dan sehat biasanya kita makan pasti pakai salmon gitu-gitu kan ya. Putih telur, ikan, daging itu buat awet muda lah istilahnya. Kalau di protein di dalam biokimia. Kalau leusin itu meningkatkan sintetis hormon pertumbuhan. Nah, anak-anak kecil atau anak-anak ibu bapak sekalian yang sudah punya anak kecil lagi masa golden age ya, atau masa emas-emasnya atau lagi masa pertumbuhan banget, itu banyakin buncis telur ya, kedelai, kacang-kacangan, salmon itu bagus banget buat dia tumbuh. Nah, kalau lisin itu berpartisipasi dalam sintesis enzim dan hormon. Jadi kalau keganggu hormonnya itu banyakin makan daging sapi, daging ayam, tapi jangan yang ada suntikan dari bahan-bahan kimia lain ya. Makanan laut ya, seafood itu banyak juga, susu, terus olahan-olahan susu itu banyak untuk mengandung si lisin ini untuk menstabilkan hormon kita ya. Histidin. Nah, itu untuk memproduksi daripada sintetis dari RBC, sel darah merah, atau white blood cell, atau sel darah putih. Jadi kalau kita udah sering kelihatan RBC, WBC, itu apa ya gitu kan. Jadi kalau RBC, red blood cell, sel darah merah. Kalau white blood cell itu sel darah putih. Suruh makan apa sih misalnya? Daging ayam, kalkun, kacang merah biasanya. Nah, itu disuruh banyak makan itu. Misalnya kalau orang operasi, itu kan harus cepat biar dia mulihin tubuhnya, dia suruh makan putih telur. Jadi sampelnya kalau dari makan kita tahu ya, ada banyak nih, ada putih telur, susu, yogurt, bayam, dan lain-lain. Ini semua bisa dijadikan sampel untuk pemeriksaan protein. Nah, kalau asam amino non esensial ini, saya tanya lagi, asam amino non esensial ini didapat dari mana ya Mbak Mira Dahlia? Didapat dari mana ya?
Kalau asam amino non esensial dibuat dari tubuh masing-masing, Bu. wah, mantap, betul. Bisa didapat dari tubuhnya masing-masing, ya. Contohnya, misalnya sistein nih berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap radiasi dan polusi. Jadi Tuhan itu udah nyiptain sedemikian kompleks di tubuh kita itu bahwa jadi udah bisa protein itu bisa diproduksi sendiri dari tubuh kita gitu, Kak. Tapi dengan tunjangan-tunjangan misalnya makanan yang banyak mengandung protein gitu. Nah, glisin itu bereaksi sebagai neurotransmitter dan berperan sebagai penyembuhan luka. Ya, tadi udah dibilang kalau luka itu bisa disembuhin dengan cepat kalau kita protein dalam tubuh kita tuh jalannya tuh mature gitu ya, terus menerus. Nah, kalau arginin itu memperkenalkan biosintesis protein. Kalau tirosin, misalnya ini untuk hormon T3 dan T4 tiroid nih. Kalau serin menunjang dalam pertumbuhan otot, sama sebenarnya antara fungsi dari asam amino non esensial dan esensial. Bisa sama-sama sambil studi baca, misalnya itu kan tadi kalau di amino esensial kan ada juga tuh yang menunjang dalam pertumbuhan otot, bedanya dia dapetin dari makanan. Kalau ini bisa juga dari tubuh kita tuh udah bisa memproduksi sendiri sebenarnya, tapi harus tetap ditunjang dari protein-protein makanan gitu. Kemudian kita sudah tahu nih apa sih asam amino esensial dan asam amino non esensial. Apa aja sih kan sudah bisa dibaca, nanti saya bagikan juga ini slide-nya. Kemudian hari ini kita akan belajar terkait dengan protein kan. Nanti sampelnya juga saya yang nentuin gitu ya. Karena kan ini kita masih daring sistemnya kan. Jadi protein ini ya, sifat si protein ini gampang terdenaturasi, gampang rusak. Ya, protein itu gampang rusak loh. Ya, yang pertama karena apa? Karena pH. Ya, yang kedua karena panas atau suhu. 3 pelarut organik, 4 larutan logam berat. Jadi keempat ini jangan lupa dimasukin ke dalam dasar teori pada saat Anda menulis laporan. Ya. Jadi 4 ini tuh bisa membuat protein ini rusak. pH, panas atau suhu, pelarut organik dan larutan logam berat. Jadi apa aja sih Bu kok masih belum paham ya kok bisa sih terdenaturasi? Nanti kita lihat deh di praktikum. Nah, kalau kekurangan protein, orang yang kekurangan protein fungsinya kan tadi kita sudah tahu ya. Jadi dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi dia gampang drop. Kalau protein kita dalam tubuh itu rendah, dia gampang drop. Jadi kalau kekurangan protein itu pasti daya tahan tubuh kita tuh rentan banget terhadap penyakit-penyakit. Ya, sehingga makanya protein ini termasuk ke dalam parameter biokimia yang harus dipahami mahasiswa ataupun profesi-profesi di bidang daripada kesehatan terkait. Contoh farmasi dan ATLM. Gizi pun sama, belajar biokimia, dan yang lain-lain pun sama, belajar biokimia. Nah, kita masuk ke praktikum proteinnya. Kita masuk ke dalam praktikum proteinnya. Kalau tadi mungkin dasar teorinya lah, untuk menunjang dasar teori Anda. Nah, yang sekarang praktikum protein. Nah, sampel hari ini kita pakai 3 sampel. Yang pertama peptida, yang kedua putih telur, yang ketiga susu. Kita pakai 3 itu. Peptida, putih telur, dan susu. Peptida ini ada larutan khusus nanti yang dia sudah didesain sedemikian rupa. Dia itu kandungannya ada peptida namanya, ada ikatan peptidanya di dalam situ. Ya, kalau putih telur ya pasti Anda paham, kalau susu ya pasti Anda juga paham. Jadi sampel kita harus sepakat dulu bahwa sampel kita ada 3, peptida, putih telur, dan susu. Nah, yang pertama uji protein, yang pertama hari ini kita akan belajar itu uji biuret.
Apa uji Biuret? Tujuannya apa sih kita nguji protein dengan uji Biuret? Ya, tujuannya ini kita tuh mau tahu sampel ini mengandung ikatan peptida atau enggak. Jadi tadi kita sudah paham kalau ikatan peptida itu adalah asam amino, dan asam amino itu diikat oleh ikatan peptida. Nah, di uji Biuret ini kita mau tahu itu sampel, ya sampel itu termasuk ada nggak sih ikatan peptidanya di dalam sampel tersebut. Itu uji Biuret. Prinsipnya gugus CO dan NH dari ikatan peptida dalam protein membentuk warnanya lembayung bila bereaksi dengan ion Cu+. Jadi artinya gini nanti hasilnya. Kalau kita sudah uji Biuret, hasilnya tabung kita warnanya lembayung atau merah keunguan warna lembayung tuh warnanya ungu. Ya, pada saat ujian nanti keluar nih. Kalau di praktikum itu biasanya saya kasih hasil Biuret itu warnanya lembayung. Kalau warnanya lembayung berarti dia uji Biuret. Ya, gugus CO dan NH dari ikatan peptida dalam protein membentuk warnanya lembayung. Jadi ada ikatan peptidanya. Misalnya kita susu nih. Nah, susu itu kita uji Biuret ternyata warnanya lembayung. Berarti susu ini punya ikatan peptida. Oke, paham ya? Itu satu. Yang kedua, kita masuk ke uji Milon namanya. Uji Milon tujuannya apakah sampel ini mengandung asam amino dengan inti fenol atau tirosin. Jadi kita mau tahu sih misalnya kita di susu. Di situ tuh ada asam amino dengan tirosin tadi nggak? Tadi kan kita udah belajar tuh asam amino esensial non esensial, ya kan? Nah, kita mau tahu misalnya sampelnya susu ya. Nah, sampel susu ini apakah dia ini mengandung tirosin atau mengandung asam amino nggak? Kalau nggak mengandung asam amino berarti nggak ada proteinnya nih di makanan ini. Tadi bisa kesebut bayam itu ada asam aminonya, itu harus uji ini dulu. Harus uji ini dulu. Oke. Nah, kalau Milon, kalau tadi kita mau di Biuret kita lihat ikatan peptida, kalau di Milon kita mau tahu ada nggak asam aminonya, ada nggak kandungan proteinnya lah intinya di Milon. Warnanya kalau positif ya itu warnanya kemerahan. Jadi kalau sampel Anda nanti diuji pakai Milon, pakai reagen Milon ini, pakai reaksi-reaksi Milon ini, sampel Anda berwarna kemerahan, artinya sampel Anda positif ada asam aminonya, ada proteinnya. Protein apa kalau uji Milon? Tirosin. Tirosin. Oke, prinsipnya nitrasi derivat monofenol dari asam amino dalam protein. Jadi dipecah asam aminonya itu oleh derivat monofenol, ada reagennya. Jadi antara asam amino proteinnya dipecah dengan reagennya dan kita dapetin si asam aminonya. Ada indikasi warna kemerahan berarti dia mengandung protein. Jadi makanan tersebut mengandung protein. Ya, kalau tadi Biuret warnanya lembayung, kalau Milon warnanya kemerahan. Nah, yang ketiga adalah santoprotein. Silahkan ditulis, santoprotein. Tujuannya apa? Jadi, apakah sambal ini mengandung asam amino dengan inti benzen? Dengan inti benzen. Jadi, asam amino itu lagi-lagi kita mau cari tahu juga, lebih spesifik ya. Jadi kalau santoprotein ini kita mau tahu juga di dalam sampel itu ada nggak asam amino dengan inti benzen. Jadi ada senyawa kimia dengan inti benzen, proteinnya ada nggak di dalam. Lagi-lagi kita mau tahu juga di sampel tersebut apakah ada proteinnya. Tapi kalau tadi misalnya kita tirosin, kalau yang ini inti benzennya. Inti benzen yang kita tahu, yang kita pengen tahu itu senyawa kimia inti benzennya, protein dengan inti benzen.
dengan senyawa kimia benzen. Nah, jadi hasilnya kalau di santoprotein positifnya warnanya cincin kuning di paling atas tabung. Jadi kalau misalnya susu ini tabung, ya susu ini anggap tabung reaksi. Di atasnya, ya di atasnya itu warnanya seperti cincin, warnanya kuning atau jingga, atau dia membentuk gumpalan warnanya kuning. Berarti dia positif asam amino atau protein dengan inti benzen. Oke. Prinsipnya nitrasi inti benzen dari asam amino dengan inti benzen dalam molekul protein. Jadi molekul protein kan ada tirosin, fenilalanin, triptofan, itu menjadi senyawa nitro yang berwarna kuning dalam lingkungan alkalis. Teripnisasi dan warnanya berubah tua atau jingga. Jadi semakin lama kepekatan si protein dengan inti benzen ini di dalam sampel, itu menyebabkan warnanya semakin pekat, jingga atau kuning gitu. Oke. Tadi sudah 3, ada biuret, nilon, santoprotein. Kita masuk ke cincin Heller namanya. Ada 5 cincin Heller. Ya, satu tujuannya, tadi kan saya sudah bilang bahwa protein ini gampang banget terdenaturasi, gampang banget rusak, ya, gampang banget rusak. Nah, kita mau tahu sih, ya, apakah terjadi denaturasi protein pada sampel yang diikuti dengan proses koagulasi. Jadi, prinsipnya terbentuknya warna putih timbul karena terjadi denaturasi yang disertai koagulasi. Warnanya kuning terjadi disebabkan karena nitrasi pada protein. Hasil positifnya terlihat perbatasan warna putih yang dibiarkan lama jadi kuning. Sama seperti santoprotein, cuma dia kelihatan setengahnya. Ibarat kata ini susu ini tabung. Setengah dari tabung ini warnanya dia putih. Jadi dia warnanya putih, bawahnya bening. Bawahnya bening, atasnya putih. Berarti dia sudah terdenaturasi. Jadi sudah rusak proteinnya. Proteinnya udah rusak, nih. Artinya positif bahwa protein tersebut terdenaturasi, rusak. Jadi protein tersebut udah rusak. Tapi lama-kelamaan dia jadi kuning warna putih tadi. Itu cincin Heller. Oke. Kita masuk sulfur dalam protein. Nah, kalau sulfur dalam protein, kita mau tahu apakah ada senyawa kimia sulfur dalam protein tersebut, ya. Jadi endapannya kalau sulfur kan warnanya coklat kehitaman, ya. Berarti hasil positifnya juga sama. Dia endapannya coklat kehitaman. Bu, belum kegambar loh, Bu, gitu kan. Saya ini masih ngawang kayak gitu. Nanti saya kasih videonya, saya kasih cara kerjanya, skema kerjanya. Oke. Jadi kita tahu dulu kalau namanya sulfur dalam protein, warna sulfur coklat kehitaman. Berarti hasil positifnya, ya, kalau dia di protein tersebut terkandung sulfur di dalamnya, otomatis warna endapan di paling bawah tabungnya warnanya coklat kehitaman. Warnanya coklat kehitaman. Dia pakai larutan PB asetat. Ya, PB asetat. Untuk kita tahu di sampel tersebut ada sulfurnya nggak? Di sampel protein itu ada sulfurnya nggak? Nah, itu di bawahnya ada coklat kehitaman. Kita masuk ke susunan elementer protein. Susunan elementer protein. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya ini, kita mau tahu nih, zat organik ini mengandung unsur apa aja? Karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Ada 4, karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Prinsipnya apa? Sampel protein merupakan zat organik yang mengandung unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Contoh gini, sampelnya nanti ya, kalau dia positif nitrogen, aroma nih, misalnya ini sekali lagi ini larutan ya, kita sudah mereaksikan nih, misalnya
Di praktikum, di laboratorium kita lagi mereaksikan ini. Sudah hasilnya, baunya tercium seperti bau rambut terbakar. Rambut terbakar kita tahu ya baunya tuh kayak langu gitu ya. Jadi dia ada nitrogennya, gasnya nitrogennya ada. Kalau dia di tabungnya, warna di tabungnya ini ada bercak-bercak hitam, artinya ada karbonnya. Sampel Anda ada karbonnya. Ya. Kalau misalnya ada embunnya di larutan Anda, di tabung itu ada bulir-bulir air, berarti ada oksigen dan hidrogen di dalamnya. Paham? Jadi ada 3 unsur zat organik, karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Kalau nitrogen kita bisa lihat dari baunya. Baunya seperti rambut terbakar, berarti sampel itu nggak usah pikir panjang, positif nitrogennya. Tapi kalau dia mengandung karbon, dalam situ ada karbonnya itu, warnanya ada hitam-hitam, warnanya tuh terlihat hitam ya. Di kanan kiri dinding tabungnya, berarti dia ada karbonnya, ada unsur karbonnya. Kalau ada embun ya bulir-bulir ya, seperti kalau kita di air panas ya, air panas itu kan kalau ditutup itu ada ngembun ya. Nah berarti di situ ada oksigen dan hidrogennya. Di sampel Anda ada oksigen dan hidrogen. Nah ini adalah metode terakhir, yaitu pengendapan dengan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Ini nggak saya jelaskan dan nggak jarang dipakai juga untuk Poltekkes Tanjung Karang nggak pakai, terus Fakultas Kedokteran juga nggak pakai. Jadi saya cuma minta di Poltekkes Kusuma Bangsa ini nggak dilakukan uji karena lama dia dan ribet ya, sudah banyak ditinggalkan juga. Tapi terkait salting out ini ya, pengendapan dengan garam konsentrasi tinggi ini dimasukkan ke dalam dasar teori laporan saudara sekalian. Dimasukkan ke dalam teori, dasar teorinya saja. Ya, dasar teorinya. Cara kerjanya hanya singkat saja. Oke, secara singkat dimasukkan ke dalam dasar teori. Kemudian, yang terakhir, ya itu adalah terdenaturasi dengan pemanasan. Jadi kan tadi sudah dibilang bahwa protein ini ada banyak kendala yang dia tuh gampang rusak, termasuk dengan pemanasan. Nah, kita coba nih, apakah benar kalau protein dipanasin itu jadi hilang atau jadi habis proteinnya, gitu ya? Nah, kita cobalah denaturasi dengan pemanasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah protein tersebut emang benar rusak kalau kita panasin terlalu panas, gitu. Hasilnya kalau di tabung itu warnanya keruh, tadinya putih dia jadi putih keruh, ya warnanya keruh, tanda keruh ini, walaupun di tabung itu terlihat masih kelihatan bening, kalau kita kasih tulisan di belakang tabung tersebut tidak terbaca, berarti tabung tersebut keruh. Tabung tersebut keruh, positif keruh, berarti sudah terdenaturasi. Karena pemanasan, jadi sudah terdenaturasi. Nah, kita masuk ke kelarutan dengan lingkungan ekstrim. Tadi kita kan sudah bilang ada pH, pemanasan, dan lain-lain. Nah, kalau kelarutan dengan lingkungan ekstrim, tujuannya apakah sampel ini memperlihatkan denaturasi dipengaruhi pH dan suhu ya? Tadi kan kita pemanasan, sekarang lingkungan ekstrim. Kita coba kita kasih larutan pH dan suhunya tinggi. Apakah benar-benar dia terdenaturasi? Rusak proteinnya. Nah, kita coba di praktikum ini. Kalau dia ada endapan di bawah tabung, berarti dia positif sudah terdenaturasi, sudah rusak proteinnya. Ya, kalau prinsipnya nanti bisa dibaca deh. Ya, kalau misalnya pengendapan dengan logam berat, ya, kalau pengendapan dengan logam berat, artinya sampel tersebut memang nyata nggak? Kalau pakai logam berat itu apa aja sih? Pb, plubum atau timah, Hg, merkuri,
dan lain-lain, kadmium dan lain-lain. Kita coba sekarang ini kita pakai plugum, timah, dan merkuri. Nanti kita pakai larutan itu. Jadi nanti